Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Nabila Septiani, NPMD 1A023021, Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial kelas A. Adapun tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah metode pekerjaan sosial. Baiklah, soal yang pertama yaitu jelaskan pekerjaan sosial sebagai suatu profesi, kriteria profesi, kerangka pengetahuan, nilai, dan keterampilan Peksos serta bidang kerjanya. Nah, pekerjaan sosial merupakan suatu kegiatan profesional untuk membantu individu, warga, kelompok, dan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan kualitas hidup mereka. Nah, adapun pekerjaan sosial sebagai suatu profesi memiliki kriteria yaitu satu, memiliki pendidikan formal di tingkat universitas atau sekolah tinggi. Kemudian memiliki kode etik untuk mengatur perilaku para pekerja sosial. Kemudian memiliki keterampilan yang spesifik serta memiliki komunitas profesi. Contohnya kalau di Indonesia itu ada Independen Pekerja Sosial Profesional Indonesia yang disingkat PSPI. Adapun kerangka pengetahuan pekerjaan sosial yaitu pengetahuan dan teori ilmiah mengenai perilaku manusia, teori sistem sosial, interaksi sosial, pendekatan psikososial, dan juga sosiologi. Dan juga masih banyak kerangka pengetahuan lainnya. Nah, adapun nilai-nilai pekerjaan sosial yaitu seperti keadilan sosial, kepedulian terhadap orang yang rentan, kemudian menghormati martabat dan harga diri manusia, serta memiliki kejujuran dan transparansi pekerjaan. Kemudian pekerjaan sosial harus memiliki keterampilan khusus seperti asesmen, intervensi, konseling, dan advokasi. Adapun bidang kerja dari pekerjaan sosial dapat bekerja di berbagai bidang seperti layanan sosial, pemerintahan, pendidikan, organisasi non-pemerintah, dan juga sektor swasta. Nah, adapun soal yang kedua yaitu jelaskan keberfungsian sosial sebagai fokus pekerjaan sosial, syarat, tujuan, fungsi, dan juga tugasnya. Nah, keberfungsian sosial merujuk pada kemampuan individu, keluarga, ataupun komunitas dalam memenuhi kebutuhannya, menjalankan peran, serta juga memecahkan masalah yang dihadapinya. Nah, fokus pekerjaan sosial adalah untuk membantu individu atau kelompok yang mengalami gangguan dalam keberfungsian sosial. Nah, sehingga mereka ini dapat berfungsi sosialnya secara lebih optimal. Kemudian syarat keberfungsian sosial yaitu individu atau suatu kelompok dapat beradaptasi dengan baik dengan lingkungannya. Kemudian kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar serta kesehatan fisik dan mental dan hubungan sosial yang positif. Kemudian tujuan dan fungsi keberfungsian sosial yaitu untuk peningkatan kualitas hidup, untuk mencegah terjadinya masalah sosial, untuk membantu individu terintegrasi dengan baik, kemudian untuk pengembangan individu atau komunitas, serta untuk memulihkan individu yang mengalami gangguan atau penurunan keberfungsian sosial. Kemudian tugas pekerja sosial dalam mendukung keberfungsian sosial yaitu asesmen sosial, intervensi sosial, advokasi, serta penyuluhan dan juga edukasi. Soal yang ketiga yaitu jelaskan sistem-sistem sumber dalam praktek pekerja sosial. Nah, sistem-sistem sumber adalah jaringan individu, organisasi, atau lembaga yang dapat memberikan dukungan dan bantuan kepada klien. Nah, adapun sistem-sistem sumber dalam praktek pekerja sosial itu terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama, sistem sumber pribadi, yaitu kapasitas individu seperti keterampilan, kekuatan, emosional, dan aset pribadi yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah. Nah, yang kedua itu ada sistem sumber keluarga, yaitu dukungan emosional, material, dan sosial dari keluarga yang dapat membantu pemulihan atau kesejahteraan klien. Kemudian yang ketiga itu ada sistem sumber komunitas, yaitu organisasi lokal, jaringan sosial, dan juga fasilitas publik yang memberikan layanan atau bantuan kepada masyarakat. Kemudian yang keempat itu ada sistem sumber pemerintah, yaitu program dan layanan sosial pemerintah seperti bantuan sosial, layanan kesehatan, dan juga program pemberdayaan. Nah, kemudian yang kelima itu ada sistem sumber lembaga swasta, yaitu perusahaan, lembaga keuangan, dan layanan profesional yang dapat memberikan bantuan finansial, pekerjaan, atau jasa konsultasi. Yang keenam itu ada sistem sumber pendidikan dan pelatihan, itu berupa institusi pendidikan, pelatihan keterampilan, dan beasiswa yang mendukung peningkatan kapasitas individu. Kemudian yang ketujuh itu ada sistem sumber lingkungan, yaitu sumber daya alam dan lingkungan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kesejahteraan komunitas.
Kemudian yang kedelapan itu ada sistem sumber religi dan budaya, dukungan spiritual dan nilai-nilai budaya yang dapat memperkuat individu atau kelompok dalam menghadapi masalah. Nah, sumber-sumber tadi membantu pekerja sosial merancang intervensi yang komprehensif dan berbasis sesuai kebutuhan klien. Nah, soal yang keempat yaitu jelaskan tahap-tahap dan proses pertolongan dalam praktek pekerja sosial dan berikan contohnya. Nah, tahap-tahap dalam proses pertolongan pekerja sosial itu meliputi beberapa tahap. Yang pertama, asesmen atau pengkajian, yaitu pekerja sosial mengumpulkan informasi tentang permasalahan klien dan situasi sosialnya. Nah, contohnya itu mengidentifikasi kebutuhan seorang anak dari keluarga kurang mampu untuk mendapat akses pendidikan. Kemudian, tahap yang kedua yaitu perencanaan atau planning. Pekerja sosial dan klien merencanakan tindakan untuk menangani masalah. Nah, contohnya membuat rencana bantuan biaya pendidikan bagi anak tersebut. Kemudian yang ketiga itu intervensi, yaitu melaksanakan rencana yang sudah dibuat dengan memberikan bantuan. Nah, contohnya menghubungkan klien dengan lembaga yang menyediakan beasiswa. Kemudian yang keempat yaitu evaluasi, yaitu menilai efektivitas intervensi yang telah dilakukan. Contohnya menilai apakah anak tersebut telah mendapatkan bantuan dan peningkatan akademik. Kemudian yang kelima yaitu terminasi, yaitu mengakhiri hubungan dengan klien setelah tujuan tercapai. Contohnya pekerja sosial menutup kasus setelah bantuan pendidikan berhasil diberikan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya sampaikan terdengar jelas dan dapat dimengerti. Saya memohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan di setiap penyampaian saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.